Kan Anda sama ya, saya rasa nggak ada susahnya karena sama dengan kalau Anda masang manometer ya. Ini ada cuffnya ya. Ada cuffnya bisa dipasang di lengan, lebih baik kalau yang tidak terhalang. Atau kalau misalnya tidak bisa dilepas bajunya ya sudah di atas baju, tapi jangan lengan baju itu menggulung di sini gitu ya. Jadi di sini sudah karena biasanya ditarik begini ya, sudah ditarik malah di sini ditumpuk oleh cuff ya. Jadinya nggak maksimal. Jadi kalau seperti itu mending losin aja ininya direct di atas lengan baju ya. Yang pasti jangan terlalu tebal ya. Nah, ini arah dari arah panah ini adalah ditempatkan di atas arterinya ya, arteri brachialisnya. Jangan malah dibaliknya sini ya, ada yang balik-balik muter-muter ya. Oke, ini SPO2 ya. Nah, di sini ada tulisan, ada gambarnya, jadi posisikan tangannya sesuai dengan gambar. Atau biasanya yang ada sensornya adalah di bagian atasnya. Kalau dinyalakan dia akan nyala salah satunya. Yang nyala dikasih di bagian atasnya. Terus temnya mana? Ada ini untuk mengukur temperatur ya. Yang ditempelkan pada kulit yang ada lempengnya ya, yang ada lempengannya. Jangan kebalik di sini. Nah, biasanya dikasih di aksila, terus di plester ya. Karena kalau enggak pasti akan lepas-lepas. Kalau pasnya irisan gerak-gerak dia akan lepas-lepas. Atau kalau tidak ditaruh di belakang punggungnya di sini. Ya. Tetap di plester ya. Dan ini karena ada plester harus dilihat, dikontrol setiap hari ya, apakah dia terjadi pressure ulcer atau tidak, karena bisa jadi terjadi pressure ulcer. Nah, ini adalah lead ya, sama seperti kalau Anda masang kemarin sudah masang di kaki ya. Tapi tersebut dipasang di kaki dan tangan. Sekarang leadnya dipasang di dada dan perut ya. Maka Anda harus tahu lokasinya. Nah, ini adalah yang pakai 5 lead. Kalau Anda pakai mengingat-ingat gitu ya, pakai warna ya, itu paling gampang memang pakai warna merah, kuning, hijau, hitam gitu ya. Tapi kalau tidak, saya mungkin rekomendasikan untuk tetap melihat label ataupun juga apa ya ini ya namanya ya, tanda yang ada pada elektrodenya. Ya, kalau L itu artinya adalah right arm ya, kalau L itu adalah left arm, kalau F itu adalah left foot ya, kalau N ini adalah right foot ya. Dan kalau C ini biasanya di center di tangan. Ini di mana? Kalau 3 lead maka hanya pakai ini saja. Gambaran EKG yang akan apa bedanya Bu antara 5 lead dengan 3 lead? Gambaran EKG-nya yang akan beda. Kalau 5 lead ya, maka gambaran EKG yang akan dihasilkan adalah ada 6 gambaran EKG, lead 1, 2, 3, lead APR, APL dan APR. Tapi kalau cuma 3 toh ini, maka gambaran EKG yang dihasilkan cuma lead 1, 2 dan 3. 3. Kenapa kok bisa begitu? Nanti Anda pelajari di EKG. Di sini nanti saya mengos-ngos ya, nggak selesai. Ya. Jadi nanti kenapa ya? Nanti kenapa lead 1 itu menggambarkan apa, lead 2 menggambarkan apa, nanti di rekaman EKG ketika EKG Anda akan menjelaskan. Nah, sekarang kita pasang biar tahu lokasinya. Ya, ada yang menjadi tadi telepon? Ya. Cepat sembuh ya Mas. Oke, sekarang dipasang. Ini dipasang SPO2-nya, oke ya. Jadi kita pakai yang namanya pad. Yang bawah, yang depan jangan berdiri. Posisinya adalah ya, yang ini harusnya merah kemana? Tangan atau
kanan ya. Di posisi lengan dan kaki itu dirapatkan dirapatkan di bagian dada dan juga perut ya. Jadi nanti posisinya tetap sama, ada lengan kanan, lengan kiri, tapi ditaruhnya di bagian dada dan perut. Ya. Paham nggak? Jadi posisi yang merah, yang lengan kanan itu kalau di bidang dada dan perut itu adalah pada mid clavicula, perpotongan antara mid clavicula dengan SIC 2 ataupun SIC 3 ya. Nah, di sini clavicula ya. Kalau Anda raba, nanti raba claviculanya masing-masing ya. Ini di tengahnya. Nanti dipotongkan dengan yang ini SIC 2 ataupun yang di 3. Boleh di sebelah sini atau boleh di agak ke atas. Ya. Oke. Di sini juga sama yang sebelah kiri ya, yang bagian atas sebelah kiri mid clavicula dengan SIC 23 di sini. Ya. Nah, nanti dilihat dicari sendiri garis imaginary-nya ya, perpotongan tengah-tengahnya. Ya. Nah, sekarang di bagian kaki kaki kiri ya. Kaki kiri di mana? Ya. Kalau kaki kiri tetap sama lineanya dengan linea mid clavicula, tapi dipotongkan dengan rusuk atau koste yang paling akhir, yang menggantung ya, atau koste yang melayang di sini yang terakhir. Nah, paling bawah ini ya. Nah, di sini dipotongkan dengan garis yang di tengah. Jadi posisinya di sini ya. Yang sama, yang sebelah kanan juga sama. Jadi lemes aja, lemes. Soalnya kalau dia kaku, perutnya jadinya keras semuanya ya, postenya nggak kelihatan. Nah, di sini. Dan terakhir tengah, bagian tengah itu Anda tahu ulu hati. Ya, jadi ada arcus costae, ini kan ada arcus costae nih, ada costae ya. Terus di sini ada processus siphoideus. Ini adalah membentuk arcus costae ya. Di tengah di sini ya, tapi Anda tempelkan di parasternal kanan ya. Jadi agak miring ke kanan di sini. Ya, jadi tengah di sini tapi agak miring ke kanan. Inilah posisi C. Ya. Nah, teman-teman, itu adalah correct positionnya, maksudnya penempatan placement dari padnya itu di situ. Ya. Akan tetapi case-nya di lapangan biasanya pada saat pemasangan untuk yang lengan kanan itu biasanya dipasang agak lebih melebar ke lateral, jadi agak digeser keluar di sini. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat dengan clavikula di sini, pada saat misalnya pasien itu kondisinya jelek, dia perlu yang namanya kardioversi ataupun juga defibrilasi ya. Ini akan diletakkan pad untuk defib. Anda lihat pad defib itu yang kayak itu, yang hitam itu, yang ada selangnya, bukan selang ya, ada kabelnya itu ya. Nah, itu segitu ya, jadi lebar dan itu harus ditempelkan di sini dengan yang di sini ya. Kalau ini terlalu dekat di tengahnya, maka pada saat pasien akan dilakukan defib ya, ini akan menutupi pad, ini akan menutupi pad dari defib, jadi harus dijabut gitu ya. Kalau pasiennya banyak bulunya ya, lah itu coba jabut pad itu ya, menyakitkan bagi pasien ya. Maka biasanya ini agak digeser ke lateral. Bu, gambarannya nanti gimana? Nggak apa-apa ya, bergeser sedikit ya, 2 cm 3 cm nggak masalah, asalkan tidak kebalik. Elektrodenya yang harusnya merah Anda pasang kuning, nah itu yang nanti gambarannya jadi salah ya. Saya izin buka dulu ya. Oh, dia pakai clavikula ya, ini tengahnya. Nah, ini harusnya posisinya di sini. Saya ini tempatkan di posisi yang sesuai aja ya. Kalau mau digeser berarti boleh digeser ke sebelah sini ya. Ini
ini boleh ditempel dulu, boleh dipasang dulu ya. Yang senyamannya Anda aja nanti ya. Ini gampangnya adalah dia satu garis dengan yang atas ya. Lemes aja mas. Lemes aja kamu. Geli ya. Oh ya oke. Ini aja. Lemas. Dia geli ya, nggak pernah disentuh-sentuh ini. Nah, di sini ya agak miring aja. Enaknya lebih mana? Ya, tinggal dipasang ya. Ini yang R di. Kuning. Ada yang mau bantu saya pasang kuning? Merah di hijau. Nah, ini ada metalnya ya. Jadi jangan kebalik begini masangnya, tapi ini yang bersentuhan dengan ujung yang ada metalnya ya, ada logamnya. Jadi bolong. Ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi ya. Dia jangan diekspos, nanti kalau diekspos. Ya. Nah, tinggal kita hidupkan. Kalau banyak macam ya, beda merek, beda pabrik, tampilannya mungkin berbeda. Itu satu lagi, tadi ini rusak ya. Tampilannya beda, tapi tetap ada tampilan dari EKG-nya, heart rate-nya, gitu ya, RR-nya, SpO2-nya itu ada. Nah, ini bisa diisi kalau Anda mau ya, namanya siapa, misalnya gitu kan. Oke, saya berikan aja. Tampilannya ada yang touchscreen ya, ada yang tidak. Kalau tidak touchscreen maka Anda pakai tombol yang di bawah ini untuk menggerakkan ya. Nah, menggerakkan apakah mau pakai ini ya. Ini untuk gambarannya kambingnya. Ini untuk gambaran respiratorinya, wave-nya, waveform-nya. Ini SpO2-nya. Ini tensinya nanti ya, historiknya kalau dia otomatis tensi, di sini ada keterangannya. Ini fungsi yang di sini ya, setup dan lain sebagainya, print kalau mau print, modenya. Ini heart rate-nya, heart rate yang berasal dari di sini yang elektrode yang dipasang di dada ya. Kalau di sini adalah gambarannya, misalnya ini ada ST segmennya, ada naik atau tidak, itu akan kelihatan di sini. Ya. Nah ini gambarannya EKG-nya ada di sini nih. Jadi misalnya, oh dia cepet ya, oh VF ini, oh ini asistol ya kelihatan di sini. Kalau di TV dulu, ya. Nah ini respirasinya di sini ya, normal, ya normal ya. Oke, ini ada ST1 high ya, tapi kalau di occasionally nggak apa-apa ya. Terus 1, terus 2. Enggak kok, dia normal. Ini SpO2-nya yang dari sini ya, 100% bagus normal, kan ya. Nah ini adalah heart rate yang berasal dari SpO2-nya ya. Karena SpO2 kalau Anda lihat oximetry itu kan bawahnya ada heart rate-nya ya. Jadi ini heart rate yang dari monitor yang dari prekordial, yang ini adalah dari SpO2-nya.
di sini perfusinya ya. Ini kalau atas berarti dia bagus ya. Kalau dia low ke bawah ini berarti ini ada something yang perfusinya. Ini adalah tekanan darah ya. Ada pilih type-nya, ada adult, pediatrik dengan anak-anak ya, sesuaikan dengan pasien Anda. Misalnya ini adult. Terus di sini mau manual ya. Kalau manual maka mengukur tekanan darahnya harus Anda pencet. Tapi kalau auto maka Anda pilih auto, di set berapa misalnya. Kita set coba 3 menit ya. Nanti dia mengukur nggak pada saat dia 3 menit ya. Ini alarmnya mau di set misalnya. Oh dia nggak boleh lebih tinggi dari berapa sistoliknya. Maka di sini bisa di set. Ya, tinggal naik turunkan angkanya ya, misalnya kalau dia 200 berarti alarmnya bunyi, Anda ngeset 140 gitu ya. Nah, tak buka ya pintunya, panas banget. Dia 130 ya, nanti bunyi terus ini ya. Ini tombol untuk mendiamkan silencing dari alarmnya ya. Nah ini kalau mau manual maka Anda pilih yang ini ada gambarnya tensi ya di sini ya. Ini ada gambarnya tensi dan ini tensinya ini EKG SpO2 ya. Misalnya ini saya mau manual mau tensi, maka tinggal di pompa nggak mas? Ya pompa ya. Nah ini nanti ada berapa sistoliknya, berapa diastoliknya, dan di sini ada berapa MAP. MAP apa? Rata-rata dari tekanan darah ya. 2 diastolik ditambah 1 sistolik. Ya. Satu lagi tekanan nadi. Tekanan nadi adalah selisih dari sistolik dan diastolik. Nah, tensinya 109/68. Normal ya. Nah ini kalau mau gambaran EKG-nya yang mana ya, kalau Anda lihat ini 5 lead. 5 lead Anda bisa pilih mau pakai gelombangnya mana, 1, 2, 3, APR, APL dan APM ya. Biasanya yang banyak dipakai itu adalah lead kedua, karena lead kedua lebih jelas kalau ada anomali di situ ya, apakah SPCS-nya atau yang lainnya. Misalnya ada karena gambarannya itu apa ya, antara tinggi R dengan dalam S terus dengan V-nya itu paling kelihatan ya. Nah ini warnanya juga nanti bisa diubah-ubah terserah ya. Nah ini sudah ada pompa 1 ya, ada riwayatnya, historinya di sini ya, kan kelihatan. Sudah ya, ini aja